Aku nggak ngerti semenjak kejadian bola api itu tiba-tiba kita bisnis satu malam rugi sampai semalam tuh bisa 12 miliar. Ada yang bilang ini mama meninggal karena ya katanya disantet apa segala macam, akhirnya jadi cancer terus meninggal. Itu memang betul serangan, tapi bukan untuk ibunya. Tapi yang saya lihat serangan ini untuk, kalau kata kita orang Dayak itu balemu hambaruan, berarti rohnya itu agak lemah. Satu keluarga, satu tim. Jadi dalam satu tim itu bisa salah satu akan menjadi korban. Aku minta maaf sama papa kalau akhirnya cerita ini orang banyak tahu. Aku bukan maksudnya pengen cerita. Aku nggak mau dikasihani, aku nggak terima donasi. Aku bukan gimana, karena aku masih mau jaga derajat mama. Aku ikhlas, aku terima kasih. Mengejutkan. Tiba-tiba saja Resa Herlambang muncul dengan kisah tragis kehidupan keluarganya. Dan segalanya berubah. Dari Resa yang kaya raya, kini menjadi Resa yang tak memiliki apa-apa. Semua diawali dari datangnya bola api yang sangat misterius. Lalu benarkah ada serangan gaib yang ditujukan kepada keluarga? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Melihat kehidupan Resa Herlambang yang berubah secara dramatis, publik dibuat tercengang oleh efek kiriman gaib yang menimpa keluarga. Dari seorang yang bergelimang harta, tiba-tiba saja Resa terjatuh dalam kehidupan yang serba tidak memiliki apa-apa. Hari-harinya juga menjadi sangat melangsa karena harus bertahan hidup di tengah situasi sulit serta rongrongan suasana mistis. Di rumah tuh pernah kejadian bola api jatuh, terus pajangan di rumahku tuh tiba-tiba runtuh tanpa sebab sampai belingnya tuh kayak pasir-pasir. Terus mama sempat mengalami ya nggak inget siapapun, keluar dari kamar mandi tanpa busana, sampai tidur di bawah di samping rel kereta api sama papa. Jadi itu udah dialamin. Dan sering terjadi di dalam rumah mereka itu yang saya lihat ada seperti suka kayak pasir jatuh, kayak macam apa yang seperti apa yang terdengar dari atas itu yang saya lihat. Yaitu memang karena itu yang saya lihat itu ada kayak macam makhluk halus yang ada di dalam, memang disimpan di atas untuk supaya energi di rumah itu habis. Mereka suka cekcok, keadaan keuangan nggak bagus, kesehatan tidak bagus. Di rumah tuh pernah. Jadi memang makhluk api ini bola api jatuh, bertujuan untuk membuat rasa tidak nyaman. Tiba-tiba runtuh. Apabila kiriman ini sampai ke dalam rumah kita, maka rumah kita akan terasa panas, akan terasa kita sendiri di dalamnya tidak merasa nyaman, dan akan menyebabkan pertikaian, keributan, dan huru-hara nantinya. Efek kemunculan bola api sangat keras menghantam kehidupan keluarga Resa Herlambang. Dalam sekejap, bisnis yang semula berjaya menjadi padam seketika. Hanya dalam satu pekan, misalnya, kerugian bisa mencapai miliaran rupiah. Itu yang sulit dipahami Resa bahkan hingga saat ini. Aku nggak ngerti semenjak kejadian bola api itu tiba-tiba kita bisnis satu malam rugi. Kita bisnis ini rugi di dalam eksibitor itu, pameran. Jadi nggak tahu kenapa, aku pun bingung. Maksudnya gini, kok bisnis bisa sampai rumah semua habis, mobil semua habis, sampai
ibaratnya minus. Nah itu pun sampai sekarang juga masih teka-teki buat aku. Efek terganggu mental, kejiwaannya, efek sakit-sakitan terus, efek semua usaha akan hancur, efek harta benda nantinya habis. Jadi menjalar biasanya kemana-mana. Efek buruk terus terjadi sejak rumahnya dilempari bola api yang sangat menggiriskan. Meski Resa enggan menghubungkan semua peristiwa yang dialami keluarga dengan hal-hal mistis, tapi unsur mistik sangat kental. Ia juga tak ingin menyalahkan siapapun, termasuk orang yang telah mengirimi guna-guna pada keluarga. Sekali lagi aku maaf nggak mau masuk ke dalam hal yang mistis atau menyalahkan siapapun. Terus akhirnya kerugian bisnis sampai semalam tuh bisa 12 miliar. Mungkin kalau orang-orang yang mengalami juga pada saat itu berpartneran sama papa atau mamaku, mungkin mereka tahulah ceritanya. Tapi kembali lagi bahwa itu yang menyebabkan berpindahnya dari kehidupan dunia fantasi, tiba-tiba aku menjalani kehidupan yang dimana aku sewa rumah itu kalau nggak salah 500.000. Terus aku di situ sama mama papa, adikku bersama di rumah temennya, diungsikan kakakku ngejalanin kerjaannya. Lantas seperti apa perubahan hidup Resa yang dari kaya raya menjadi tidak punya apa-apa? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanda-tanda perubahan hidup Resa Herlambang dari kaya raya menjadi nelangsa sejatinya tak pernah terlihat. Para sahabat serta orang-orang yang hidup di dunia hiburan paham seberapa kaya raya keluarga Resa, termasuk Ratna Listi yang pernah bekerja sama dengan orang tua Resa. Ya, aku di tahun 2012 pernah merilis sebuah single yang judulnya Jangan Menyerah. Nah, lagu itu karya dari ayahnya Resa Herlambang, yaitu Bapak Herman Leumani, dan produsernya adalah mereka gitu. Artinya keluarga itu, Resa yang jadi sutradara video klipnya, yang jadi pimpronya adalah mamanya Resa, Ibu Yula. Jadi aku dengan keluarga ini sudah pernah bekerja sama gitu. Sejak aku rilis single itu, terus beberapa kali promo bareng, abis itu terus hilang kontak gitu. Jadi aku nggak tahu juga beliau nomor teleponnya berapa. Terus kemudian aku juga punya kegiatan lain yang nggak ada kaitannya dengan singleku itu, sehingga udah nggak pernah ketemu lagi gitu. Makanya kaget juga pas dengar kabar Ibu Yula meninggal. Terus aku cek di Google, ternyata belum ada 1 tahun meninggalnya gitu. Sampai detik hari ini pun aku udah nggak balik ke rumah aku lagi gitu. Ibaratnya, bukan ibarat ya, seperti itu. Aku nggak tahu detailnya kenapa. Terus sekarang aku kalau lewat rumah itu udah ditempatin sama orang yang aku nggak tahu notabene itu siapa atau bagaimana. Di situ ada jam aku, mobil aku masih ada. Bola api yang meluncur ke dalam rumah menjadi awal terjadinya peristiwa-peristiwa besar dalam hidup Resa Herlambang. Bisnis keluarga dengan sangat cepat turun bebas, menjadi minus, hingga akhirnya mengalami kebangkrutan total. Kita bisnis ini rugi di dalam eksibitor itu pameran. Jadi nggak tahu kenapa, aku pun bingung. Maksudnya gini, kok bisnis bisa sampai rumah semua habis, mobil semua habis, sampai ibaratnya minus. Nah itu pun sampai sekarang juga masih teka-teki buat aku. Tapi papa mama selalu bilang kita tidak ada berurusan sama uang orang. Kalau dibilang dalam semalam nggak juga, karena itu akan pelan-pelan. Kalau dalam 1 hari enggak, kecuali dia terbakar pasti bisa kalau terbakar. Tapi yang saya lihat itu pelan-pelan uang itu akan habis di akhirnya ke titik nol. Itu yang saya lihat.
Kondisi hidup Resa sungguh terjatuh. Ia mengalami hari-hari yang sangat berat sampai Raffi Ahmad terheran-heran saat tiba-tiba sahabatnya itu ingin pinjam uang 5 juta rupiah. Apalagi selama ini Raffi mengenal Resa sebagai orang yang tidak pernah kekurangan apapun. Kalau Raffi cukup mengenal papa mamaku. Waktu aku ulang tahun launching album, waktu itu Raffi sama almarhum Oga jadi host. Jadi memang mengenal sekali keluarga aku, sampai Raffi kalau dulu bilang, "Bro, mudah-mudahan doain ya bro, gue bisa jadi orang kaya, punya mobil kayak gini kayak lo." Itu bener. Papa mamaku juga sangat mengenal Raffi. Aku telepon Raffi jam 10 malam, "Vi, bro, boleh nggak gue pinjam duit 5 juta?" Raffi bingung. Karena Raffi tahu keadaan aku, keadaan keluarga aku, cukup mengenal papa aku. Dia cuma jawab, "Bokap kemana bro? Ada apa bro?" "Enggak bro, gue perlu duit 5 juta, please bantuin gue." Itu 3 kali dia nanya, "Bokap kemana bro?" "Ada." "Iya enggak, ke bokap kemana?" Karena mungkin menurut Raffi, nih anak duit buat apa nih, jangan-jangan buat ngapain, lu kan bapak lu banyak duit, gue mau ngomong sama bapak lu nih, kenapa nih si Resa om, jangan-jangan gitu kan. Yaudah nomor rekening. Sampai terakhir dia bilang, "Enggak, bokap kemana?" "Enggak ada bokap, ntar lah ngobrol sama bokap." Gitu. Mungkin Raffi juga kalau nonton ini dia baru tahu kejadian, oh si gila itu pinjem duit waktu itu karena bangkrut itu dia. Kejatuhan finansial keluarga tidak hanya berimbas pada kehidupan sehari-hari, tapi juga kejiwaan, terutama sang ibu yang mengalami depresi berat. Tapi benarkah kiriman ilmu gaib itu disebabkan persaingan bisnis? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Serangan bola api tidak hanya menghancurkan bisnis keluarga, tapi juga berimbas pada kehidupan Ibunda Resa. Dari seorang wanita yang bergelimang prestasi, sang ibu berubah kehilangan nalar hingga melakukan hal-hal yang ganjil. Terakhir, Ibunda Resa divonis mengidap kanker hingga meninggal. Itu yang membuat Resa Herlambang selalu menangis setiap kali mengingat wanita yang telah melahirkannya ini. Ada yang bilang ini mama meninggal karena kansernya dari mulai maaf ya, kejadiannya katanya disantet apa segala macam, akhirnya jadi kanker terus meninggal. Mama udah keluar duit sekian banyak, mama udah keluar waktu sekian banyak, mama udah ibaratnya apa ya, aku nyanyi dia bawa baju, dia ngeluarin uang begitu banyak, sampai dia meninggal aku masih belum bisa yang terbaik. Waktu dia mau kemo yang keberapa aku masih belum bisa bayar BPJS 7 juta, sampai aku bilang ya udah ya Ma, kita alternatif aja ya gitu. Jadi aku minta maaf sama Papa kalau akhirnya cerita ini orang banyak tahu. Aku bukan maksudnya pengen cerita hal pribadi keluarga ke teman-teman layak, aku nggak mau. Sekali lagi makanya aku nggak mau dikasihani, aku nggak terima donasi, aku bukan gimana, karena aku masih mau jaga derajat mama. Yang kita harus tetap jaga derajat, harus terlihat baik, harus nggak boleh ya Mas minta-minta sama orang, nggak boleh ya Mas jual susah. Itu aku pegang. Jadi apa, aku ikhlas, aku terima kasih. Itu memang betul serangan, tapi bukan untuk ibunya, tapi yang saya lihat serangan ini untuk, jadi serangan itu akan mental kepada orang yang ada di dalam rumah itu. Bila mana di dalam rumah itu ada yang lemah. Kalau kata kita orang Dayak itu balemu hambaruan, berarti rohnya tuh agak lemah. Jadi tidak ada pagar badan. Kalau dibilang menyerang bapak yang kena ibunya, kita dalam rumah tangga itu kan satu paket.
Jadi bisa saja dipaketkan khusus kepada si bapak, tapi yang terkena ibu, ya bisa saja karena kita satu paket, satu keluarga, satu tim. Jadi dalam satu tim itu bisa salah satu akan menjadi korban. Serangan guna-guna sejatinya bisa dengan mudah ditebak melihat pola kiriman bola api yang sangat mistis. Motifnya barangkali persaingan bisnis yang hasilnya membuat orang tua Reza mengalami kebangkrutan total. Tapi benarkah ada orang yang tidak suka dengan bisnis orang tua Reza? Ada, tapi aku tidak mau menceritakan terlalu besar ke arah sana. Aku sudah terima dengan baik. Kalaupun misalnya itu dibuat oleh orang-orang yang selama ini tidak senang terhadap bisnis keluarga kami, atau iri, atau persaingan bisnis, atau apapun, aku kembalikan kepada kalian semua. Aku yakin pasti dunia berputar. Jawaban saya bisnis karena sakit hati. Usaha menyembuhkan sang ibu yang seperti kehilangan akal sehat sudah dilakukan. Reza sampai harus naik motor untuk pergi ke orang pintar. Sebab memang kondisi ibundanya yang semakin mencemaskan. 2010 akhir dibawa sama aku naik motor, ditaruh di tengah. Ya Allah, biar almarhum diterima semua amal ibadahnya, maafin saya mah. Diikat sama aku karena udah nggak inget, dibawa ke kiai orang pinter dari Kalimantan, diobatin di situ. Itu setiap jam 2 malam dia gedor-gedor ubin. Terus kalau keluar kamar mandi, maaf nggak, tiba-tiba lupa nggak pakai busana. Dulu masih ada uangnya, waktu awal-awal tuh uang dibuang-buang, dibakar. Yang saya lihat masih ada gangguan itu, masih ada gangguan yang saya lihat masih ada. Biasanya kalau yang kayak gitu kita melakukan ritual bisa juga tanah ini diambil, setelah itu bawa ke sungai mengalir, cuci tanah ini tadi, dicuci di air yang mengalir, cuci pasir ini, nanti di tanah itu dicuci aja, nanti ada sisanya dengan kain kasak, dibersihin pakai kasak yang putih itu, dibersihin di air mengalir, dibersihin terus sampai itu baru sisa pasir itu diambil, itu lalu baru disiram ke tempat rumah. Itu bisa. Menangkal santet apa caranya? Biasanya kami orang Dayak biasanya melakukan abu. Tahu abu biasanya yang kita dibakar harus pakai tungku kayu yang zaman dulu. Itu diambil hari Jumat, dibungkus dengan kain hitam, digantung 4 pojok rumah. Jadi kenapa seperti itu? Itu namanya ilmu patwah, ilmu leluhur. Kenapa? Setiap kali santet datang itu akan menjadi abu. Bila masuk ke rumah pasti jadi abu. Pakailah itu kalau kalian mau pakai. Kebangkrutan memang bisa disebabkan oleh banyak hal. Tapi yang paling menyakitkan tentulah bangkrut karena pengaruh teluh. Dan ini yang dialami Reza Herlambang sejak 13 tahun silam. Hingga ia mengalami hidup yang terbalik. Dari seorang yang berlimpah mewah menjadi serba tidak punya. Semogalah semua menjadi pelajaran bahkan untuk kita semua. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.